Enak. Konten ambu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih menciptakan, Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan besarnya kepada kita semua. Sebagaimana Allah menciptakan pepohonan ya ada di sekitar kita, Allah yang menciptakan mata kita, Allah menciptakan bulu mata kita, alisnya. Saya ingin kasih contoh gini, kalau alis lepas dari tempatnya, kita cabut satu helai, kemudian bisakah kita menempel seperti semula? Bisa kan? Nggak bisa. Maya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah ciptakan sempurna dan nggak ada satupun yang bisa mencontoh apa yang Allah sudah ciptakan. Sekalipun kita bisa berusaha mencoba membuat duplikatnya, nggak bisa. Ciptaan Allah ini jauh lebih luar biasa. Makanya di dalam surah Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah ini sesungguhnya membuat perumpamaan kepada kita, ini hal yang kecil. Kecil banget. Seperti ba'udatan, binatang yang melata, itu Allah berikan contoh. Contoh kalau ada nyamuk, kecil nyamuk, binatang nyamuk itu kan kecil banget. Tapi ada nggak yang mampu membuat nyamuk seperti ciptaan Allah? Nggak ada yang bisa. Walaupun dengan kemampuan, dengan keahlian yang sangat luar biasa, dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, nggak akan bisa. Kenapa? Karena Allah itu nggak ada tandingannya. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan kalian. Nggak ada tandingannya. Allah ini maha besar. Makanya dari Allah ciptakan kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan semuanya kepada kita, patut kita syukuri bersama. Di pagi ini mari sama-sama kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Amin Allahumma amin. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, lanjut ke materi dari kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambuse LC, berjudul penyakit yang bisa ruqyah, penyakit yang bisa diruqyah. Jadi ruqyah syariah seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, mungkin ada di antara teman-teman yang paham bagaimana ruqyah syariah adalah bacaan Quran yang dibaca kemudian diniatkan untuk kesembuhan. Yaitu ruqyah syariah atau ruqyah bacaan. Nah, penyakit-penyakit yang bisa diruqyah adalah di sini ada penyakit gangguan jin atau almas. Jadi gangguan jin yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Gangguan jin yang bersifat umum disebut almas atau kerasukan atau asar, kesurupan. Sedangkan yang bersifat khusus itulah yang disebut sihir dan ain. Jadi sihir dan ain, terjadi sihir dan ain ini nggak lepas dari peranan bangsa jin. Ruqyah syariah merupakan cara untuk mengatasi semua gangguan yang disebabkan oleh adanya peran serta jin untuk menyakiti manusia. Yang dimaksud almas adalah, almas itu bermakna jin menyentuh manusia. Ya, kadang kita sering nanya nih, gimana sih caranya jin masuk ke dalam tubuh manusia? Di sini dijelaskan. Ada almas ad-dakhili, kerasukan dari luar, yang disebabkan oleh sentuhan jin dari tubuh manusia. Ada dua jenisnya, sentuhan kilat atau sentuhan mendatang. Almas al-abir, almas al-arid, sentuhan yang bersifat mendatang atau sekilas. Ini yang umumnya banyak menimpa manusia seperti was-was, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga
mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, di dalam firman Allah ini jelas bahwasanya al-mas ad-dakhili, kerasukan dari luar, ya. Makanya dari penyakit yang perlu diruqyah salah satu adalah sentuhan dari bangsa jin atau penyakit yang dialami oleh atau dalam peranan-peranan bangsa jin. Selanjutnya, jenis gangguan jin seperti ini bersifat sentuhan dari luar, tidak dipandang sebagai penyakit ruhiyah, karena itu merupakan hal biasa yang sementara waktu bersifat mendatang meskipun bisa terjadi secara berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Nah, ada sentuhan berketerusan, ada almas al-mutawasil, berketerusan bermakna sering atau tidak berhenti. Sebagaimana Syekh Sa'id Ahmad Abdu menyebutkan bahwasanya di dalam kitab As-Sihr bahwa jenis gangguan jin merupakan sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama. Beliau menyebutkan tapi para ulama berbeda pendapat tentang mungkin atau tidaknya masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga terjadi dua pendapat. Kelompok pertama, ada yang berpendapat mustahil jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ada kelompok ulama yang kedua berpendapat bahwasanya memungkinkan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, yang mengherankan, kedua kelompok ini menjadikan ayat yang sama sebagai dalil atau pendapat mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Nah, orang-orang yang mengambil harta riba atau riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Nah, orang yang berpendapat mustahil jin masuk berpegang pada lafaz al-mas secara tekstual atau zahir ayat, sedangkan yang berpendapat mungkin masuknya jin ke dalam tubuh manusia berpegang pada maksud lafaz al-mas, akan tetapi masing-masing kelompok nggak menjelaskan pendapat mereka secara detail. Untuk mengakhiri kontroversi khilaf dalam para ulama masalah ini, kita nggak akan menjelaskan maksud dari lafaz al-mas, ya. Jadi ada dua kelompok berbeda ulama, ada yang bilang mustahil jin ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ada lagi yang mengatakan mungkin saja jin masuk. Makanya ini nggak dijelaskan detail kenapa alasannya mereka menolak. Tapi pada umumnya banyak yang saya temukan, orang-orang kita ternyata ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa diganggu karena jin. Ya, sebagaimana di dalam surah Fussilat ayat 26 Allah katakan begini. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, jin-jin yang kafir, ketika mereka dibacakan Quran, mereka akan mengatakan la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kau dengarkan ayat Quran ini. Jadi ketika ayat Quran dilantunkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir, jin-jin yang kafir akan mengatakan la tasma'u li hadzal Quran. Kenapa? Wal ghaufi, dan mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. Ada yang dibikin kesurupan, ada yang dibikin tutup telinga. Bayangin, dengar azan, dengar ayat Quran, mereka tutup telinga. Kenapa? Karena jin kafir yang ada di dalam tubuhnya, orang-orang kafir yang mereka menolak itu. Wal ghafi, dan dia terus membuat hiruk pikuk di dalamnya. La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Artinya benar adanya orang-orang yang kerasukan jin, orang-orang yang disentuh oleh bangsa jin, sampai akhirnya dia bisa nggak sadarkan dirinya atau dalam kondisi asar, kesurupan. Apakah kita termasuk orang yang bagian dari itu? Wallahu a'lam bimuradih. Dari banyak kasus yang ada, ternyata benar bahwasanya ada manusia yang memang diganggu oleh bangsa jin. Insya Allah kita semua dapat terjaga dari gangguan-gangguan bangsa jin, dan kita semua mendapatkan perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah terucap, karena itu adalah kebodohan saya, kesalahan saya. Namun kalau ada yang terucap dengan benar, kebenaran murni milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaya, ya insyaallah cantiknya.